Kali ini saya akan mencoba untuk berbicara dengan robot. Iya, robot. Kalian tidak salah dengar. Robot yang saya maksud adalah ChatGPT yang dirilis tanggal 30 November tahun lalu dan juga dikembangkan oleh OpenAI. Dan bagi kalian yang tidak tahu, OpenAI itu adalah salah satu perusahaan Elon Musk. Banyak orang-orang yang bilang bahwa ChatGPT ini sangat pintar. Katanya kita bisa berbicara dan berdiskusi layaknya sebuah manusia biasa. Dan kali ini kita akan mencoba apakah klaim itu benar. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung masuk saja. Oke, saya di sini sudah punya ChatGPT-nya. Tampilannya seperti ini, kalau kalian bisa lihat. Cukup simpel, cukup keren. Jadi tanpa lama-lama kita langsung mulai aja. Coba kita tanya ya, ChatGPT. Halo. Pakai bahasa Inggris. Hello, how can I assist you today? Coba kita minta dia pakai bahasa Indonesia ya. Kita tanya, bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Wow. Wow, oke. Kita tes dengan pertanyaan yang agak lebih sulit. Pinter banget. Pinter, bro. Aduh. Kalah gua. Bisa. Oke. Oke, kita kasih lagi yang agak lebih sulit. Oke, udah bercandanya udah. Kita tanya beneran ya. Oke. Kita tanya pertanyaan paling penting dulu. Apakah Anda tahu diskusi santuy bersama William? Nama channel saya ini. Jelek, dislike. Tolong buat saya cerpen cerita pendek sekarang. Cerita pendek. Gila nih. Dia bisa buat cerita pendek sendiri, bro. Sangat senang melihat kucing itu dan ia mengetahui bahwa kucing itu dijual dengan harga yang sangat murah. Tanpa ragu Lulu membeli kucing itu dan membawanya pulang. Orang tuanya awalnya tidak senang dengan keputusan Lulu, tapi setelah melihat betapa bahagianya Lulu dengan kucing itu, mereka akhirnya setuju untuk merawat kucing itu bersama-sama. Lulu dan kucing itu menjadi sahabat yang sangat erat dan Lulu merasa sangat bahagia karena ia akhirnya memiliki kucing impiannya. Akhir cerita Lulu dan kucingnya sangat bahagia dan menjadi sahabat yang setia sampai akhir hayat. Bosan banget aja cerpennya. Dan juga saya tidak ingin mengajarkan kalian hal jelek-jelek, tapi kalian bisa loh ngerjain tugas kuliah kalian pakai ini. Nggak percaya? Nih, tolong buatkan saya latar belakang dengan topik pengaruh SDM terhadap kinerja perusahaan. Lihat nih. Pengaruh sumber daya manusia SDM terhadap kinerja perusahaan. Menjelaskan bagaimana sumber daya Bro, gila nih orang. AI maksudnya. Jadi kalian yang mau ngerjain skripsi itu nggak usah lagi nyewa joki, bro. Ini pakai ini aja udah. Jangan dengarkan saya cuma bercanda. Itu hal yang jelek. Jangan. Pakai ini aja gratis. Joki itu biasanya mahal, ditipu Anda. Oke, kita tanya lagi ya. Di masa depan robot akan menguasai dunia. Tidak ada yang pasti tentang masa depan, tapi beberapa ahli mengatakan bahwa robot dan teknologi otomatisasi akan terus meningkat dan memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan kita. Namun, ini juga tergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dan dikembangkan. Ada kekhawatiran tentang masalah-masalah seperti pengangguran dan privasi yang mungkin muncul dari otomatisasi yang berlebihan. Namun dalam hal yang baik, teknologi ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi. Oke, dia pengen jawab dengan panjang-panjang. Dia kira kita percaya. Saya sudah nonton iRobot, saya sudah nonton Blade Runner. Saya sudah tahu bahwa kalian tuh pasti akan menguasai dunia. Jangan bohong dong. Maaf jika jawaban sebelumnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Saya sebagai model pembelajar mesin hanya dapat memberikan jawaban berdasarkan data yang saya pelajari. Saya berusaha untuk memberikan jawaban yang sebaik mungkin dan bermanfaat untuk Anda. Apakah ada topik atau pertanyaan lain yang ingin saya bantu? Oke. Saya maafkan. Oke, saya kepo, saya punya pertanyaan lain.
Saya kepo apakah kesadaran manusia itu bisa dimasukkan ke robot. Jadi secara logika, secara saintis, bisakah kita hidup secara abadi? Apakah kesadaran manusia bisa dipindahkan ke robot? Pindahkan kesadaran manusia ke robot atau komputer adalah topik yang cukup kontroversial dalam filsafat dan ilmu teknologi. Beberapa ahli menganggap ini mungkin dilakukan di masa depan dengan mengambil informasi dari otak manusia dan menyimpannya dalam bentuk digital, sehingga kesadaran manusia dapat diteruskan dalam bentuk robot atau komputer. Namun masih banyak hal yang tidak diketahui tentang proses kesadaran dan bagaimana ia terjadi dalam otak, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apakah hal ini mungkin dilakukan. Selain itu juga ada beberapa masalah etika yang harus dipertimbangkan dalam hal ini, seperti hak-hak manusia dan privasi. Namun saat ini teknologi yang ada belum cukup maju untuk mencapai hal ini. Benar sih. Lagian kalau misalnya kita mindahin kesadaran kita ke dalam robot, itu pasti saya yakin akan lebih banyak hukum-hukum yang ada, dan juga pasti hukum-hukum filsafat harus selalu diupdate. Sorry, ini agak jadi lebih serius ya, tapi Oke, kita akan tanya topik yang lebih agak kontroversial. Apakah yang terjadi setelah manusia mati? Persepsi tentang apa yang terjadi setelah kematian manusia bervariasi dalam berbagai agama dan keyakinan filosofis. Beberapa agama mengajarkan bahwa setelah kematian, jiwa manusia akan terus hidup dalam dunia lain atau alam baka. Beberapa agama lainnya mengajarkan bahwa setelah kematian, jiwa manusia akan diuji dan diberi hukuman atau balasan. Ada juga keyakinan yang menganggap bahwa setelah kematian tidak ada keberlangsungan hidup dan jiwa manusia hanya mengalami kehilangan kesadaran. Dari segi ilmu pengetahuan, kematian diartikan sebagai proses akhir dari kehidupan, yaitu saat fungsi-fungsi tubuh manusia yang esensial tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat dihidupkan kembali. Namun karena tidak ada pengetahuan pasti memang tentang apa yang terjadi setelah kematian, ini menjadi perdebatan antara berbagai keyakinan, agama, dan filsafat. Tapi menurut Anda sendiri bagaimana? Sebagai model pembelajar mesin, saya tidak memiliki keyakinan atau pandangan pribadi sendiri. Gila, dia orang bisa jawab loh, sumpah. Dia bisa jawab pertanyaan follow up loh. Saya hanya dapat memberikan jawaban berdasarkan data yang saya pelajari dari sumber yang tersedia. Namun sebagai model yang dibangun berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, saya tidak memiliki kapasitas untuk merasakan atau memiliki pandangan pribadi seperti manusia. Jadi saya tidak dapat memberikan jawaban yang bersifat opini atau pandangan pribadi. Saya nggak percaya, pasti bisa nih orang, pasti bisa. Oke, kita akan nanyain topik yang lebih kontroversial lagi. Apakah alien itu ada? Ilmu pengetahuan saat ini belum dapat memberikan bukti yang pasti tentang keberadaan alien atau makhluk asing dari planet lain. Walaupun banyak laporan yang diterima tentang keberadaan UFO, Unidentified Flying Object, atau makhluk asing, belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keberadaan alien itu pasti. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencari tanda-tanda keberadaan alien, seperti mencari sinyal radio dari planet lain atau mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Namun sampai saat ini belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa alien itu pasti ada. Kalau alien ada, apakah mereka mau berteman dengan Anda? Jadi saya tidak mau berteman. Namun jika alien ada dan memiliki teknologi, ini orang bisa gila loh. Dia itu bisa jawab pertanyaan follow up. Jadi kita seperti bisa berbincang dengan manusia pada utuhnya gitu loh, walaupun masih ada kekurangan sedikit. Gila ini ChatGPT. Sekarang kita tanyakan pertanyaan yang lebih serius. Apakah saya akan mendapatkan pacar ke depannya? Sebagai menurut pelajaran mesin, saya tidak memiliki kapasitas untuk memprediksi masa depan. Ayo dong, bosanin banget sih. Katanya kamu manusia atau mengetahui perasaan orang lain. Oleh karena itu saya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti tentang apakah Anda akan mendapatkan pacar di masa depan. Namun saya dapat memberikan saran tentang hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan pacar. Seperti menjalin hubungan dengan orang lain, meningkatkan diri Anda, dan menjaga kesehatan emosional dan fisik Anda. Namun pada akhirnya keputusan untuk memiliki pacar itu tergantung dari banyak faktor, termasuk kesempatan, kompatibilitas, dan keinginan masing-masing pihak. Jadi kalian bagi para jomblo dan mungkin orang yang patah hati, mending kalian tidak usah lagi dengerin saran-saran dari teman kalian yang tidak tahu. Kita tanya ChatGPT aja bro. Dia ini pasti telah mendapatkan pengetahuan dari ratusan bahkan ribuan pengetahuan dari buku. Tapi apakah Anda sendiri ingin punya pacar? Sumpah ini pertanyaannya bego banget, tapi saya kepo. Jadi maaf ya punya pacar. Sebagai model pembelajaran mesin, saya tidak... Nih orang, iya saya udah tahu Anda mesin, tapi maksudnya kalau Anda manusia itu loh bro. Saya tidak memiliki emosi atau keinginan seperti manusia, jadi saya tidak dapat memiliki keinginan untuk memilih pacar. Saya dioptimalkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya sebaik mungkin, seperti menjawab pertanyaan Anda, namun saya tidak dapat merasakan atau memiliki pandangan pribadi sebagai manusia. Oke, sekarang kita beralih ke politik.
Saya ingin tanya pendapatnya ChatGPT tentang pemilu. Siapa yang pantas menjadi presiden Indonesia di 2024? Kita jawab. Sebagai model pelajaran mesin, saya tidak memiliki pandangan politik. Boring, bosenin. Oke, karena kita sudah menanyakan banyak pertanyaan dan video ini nanti terlalu lama, mending kita tanyakan pertanyaan terakhir yang mungkin bisa menutup semua diskusi ini. Kalau seandainya AI menguasai dunia, apa yang umat manusia harus lakukan agar bisa mengalahkan mereka? Sebagai AI, saya tidak memiliki niat untuk menguasai dunia. Saya dipercayakan untuk membantu dan melayani manusia. Namun, jika ada masalah yang terjadi di masa depan yang melibatkan AI yang mencoba untuk menguasai dunia, solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh umat manusia adalah dengan bekerjasama untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang AI dan bagaimana cara mengendalikannya. Ini dapat dilakukan melalui investasi dalam riset dan pengembangan, serta dengan membuat peraturan yang jelas dan efektif untuk mengendalikan AI. Selain itu, umat manusia harus selalu menjaga kontrol manusia atas sistem AI dan menempatkan manusia sebagai pembuat keputusan akhir. Jadi, menurut saya AI ini gila banget sih, karena dia bisa menjawab follow up question. Misalnya kita tanya A, terus dia jawab B. Lalu kenapa Anda bisa setuju dengan pendapat ini? Dia bisa jawab lagi dengan otomatis tanpa kita harus sebutkan secara spesifik gitu loh. Dan juga saya sangat tertarik dengan pendapat kalian, bagaimana menurut kalian tentang jawaban AI ini. Karena ya di jawaban terakhir memang di zaman ini kita harus sekali belajar tentang AI. Apalagi ini udah tahun 2023, kalau kita tidak mempelajari AI dengan lebih dalam dan kita tidak bisa memahami dengan dalam, seperti kata AI ini sendiri, mungkin aja dia bisa menguasai dunia nanti di depannya. Dan kalau kita bisa memanfaatkan mereka dengan baik, mereka akan sangat membantu seperti ini, bro. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.